Waalaikumsalam. Ya, pasal ini ya. Ya. Bahwa hidayah itu adalah merupakan hak Allah bagi kita siapa saja yang Allah kehendaki. Terus bagaimana kalau Allah sudah menghendaki bahwa kita tapi dia tidak mau mengambilnya gitu. Ya. Dia tidak mau berusaha mengambil gimana? Tetap Allah beri hidayah atau gimana? Baik. Gini Pak, hidayah yang diberikan oleh Allah itu bukan opsi, bukan pilihan bagi kita untuk mengambil atau tidak, tapi itu sudah kehendak Allah. Kalau Allah sudah tentukan dia, ya berikan hidayah pada orang itu, ya jadi baik dia. Tidak, Allah nggak bisa, nggak mau saya, atau sebaliknya, ya. Nah, jadi nggak bisa. Itu kan yang menentukan hati kan Allah, nggak bisa menolak. Jadi artinya di situ yang disebut kalau dalam hukum Islam itu hajas ijbari itu paksa Allah mas. Siapa sangka orang-orang yang kita bisa lihat ya, dalam sehari-hari, ya siapa sangka orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang dulunya nggak pernah emas dan seterusnya, akhirnya dia jatuh hidayah jadi orang-orang baik. Tidak ada. Disitulah ada kohri, kekuasaan Allah itu. Jadi nggak ada faktor umpamanya kita bisa ada opsi untuk menolak hidayah, nggak ada. Jangankan menolak, ya diberi hidayah aja kita siapa dikasih tahu atau tidak, bagaimana menolak ya. Jadi itu ilmu bila nasab. Ilmu bila nasab. Oh iya, betul gitu ya. Jadi itu tadi, tapi saya nggak mau membahas itu ya, Iya gitu. Jadi tidak ada opsi Pak. Ya sekarang gitu. Allah tentukan kita hidupnya seperti ini ya. Ukuran kita rata-rata beda-beda ya. Saya mau tanya, Bapak bisa memaksa nggak keadaan yang Allah sudah tentukan? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak. Nah, Allah berikan hidayah kepada yang dikehendaki. Ada nggak yang umpamanya dia protes, saya nggak dapat hidayah, terus saya nggak mau hidayah nanti aja? Nggak bisa. Cuma orang-orang yang dikehendaki itu, yahdi mayyasha, ya Allahnya tahu. Ya. Rasulullah bagaimana nggak sayang dengan Abu Thalib? Ya, Abu Thalib setelah Rasulullah itu ayahnya Abdullah, umur masih dalam kandungan meninggal, ya masih dalam masih anak yatim ya Rasulullah. Maka kemudian yang merawat itu pamannya, adiknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Thalib itu anaknya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu membantu Islam luar biasa. Kan dekat ya keluarga Rasul, pamannya ya ngasuh Rasul setelah ayahnya tidak ada. Tapi hidayah Allah tidak berikan. Pernah suatu saat Rasulullah berdoa dalam masalah ini karena ingin juga paman beliau itu dapat hidayah, ya supaya baik. Nah, lalu Rasul berdoa, maka Allah turunkan ayat, innaka tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Muhammad, kata Allah, ya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau suka. Tetapi Allah menghendaki memberikan hidayah kepada yang dia suka. Jadi di tangan siapa? Bukan tangan Rasul. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh ya. Jadi artinya hidayah itu memang unik. Kalau Allah kehendaki kita jadi orang baik, ya diberi hidayah, ya jadi. Meskipun kita bukan siapa-siapa. Nah, ini contohnya. Kita nggak pernah loh ketemu Rasul, jauh dari Rasul, tapi kita dapat hidayah. Nah, tinggal disyukurin saja, ya disyukuri hidayah. Baik, saya rasa begitu, Ustaz ya. Ya? Iya dong. Iya, usaha ya. Iya. Yang jemput aja belum tentu dapat hidayah, apalagi yang nggak jawab. Gitu, ya. Udah ya? Nggak ada lagi dia pasal tadi dah. Wah, ini menarik ya. Ya, 2 dah nggak apa-apa.